Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasha ini akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul When the Music Fails, peran service recovery strategis sebagai faktor penentu forgiveness dan behavioral outcomes pada industri konser. Studi ini berangkat dari tingginya minat terhadap konser musik di Indonesia. Namun juga peningkatan ini membuat adanya juga peningkatan potensi kegagalan layanan dalam penyelenggaraannya. Konser gini seperti yang kita ketahui bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sudah sebagai gaya hidup. Ya, sayangnya semakin sering diadakannya konser, semakin banyak pula kasus kegagalan layanan seperti perubahan venue yang mendadak, kemudian adanya delay ataupun keterlambatan yang cukup lama, lalu ada kurangnya informasi mengenai refund dan juga lain-lainnya. Kejadian seperti ini tentunya bisa memicu adanya emosi negatif dari pelanggan dan juga meningkatkan keluhan publik, bahkan kerusakan reputasi promotor konser. Nah, masalah utama yang ingin saya teliti adalah bagaimana forgiveness ini terbentuk dari pelanggan setelah adanya kegagalan layanan konser. Saya fokus pada bagaimana 3 strategi service recovery, ada apology, compensation, dan juga voice, dapat mempengaruhi proses forgiveness tadi. Lalu saya juga ingin tahu bagaimana setelah memaafkan itu, apakah pelanggan masih percaya pada brand untuk kembali membeli tiket atau justru mereka menyebarkan keluhan yang mereka rasakan. Nah, saya menemukan 3 celah penting. Yang pertama adalah konteks konser musik ini belum banyak diteliti dalam studi forgiveness. Kedua, belum banyak riset yang menjadikan forgiveness sebagai mediator antara strategi pemulihan layanan dan juga outcome perilaku konsumen. Lalu yang ketiga, ada tanpa pemahaman akan proses forgiveness ini, reputasi brand itu dalam industri konser tentunya bisa terus menurun saat terjadi kegagalan layanan. Berikut adalah research question. Nah, untuk membangun kerangka penelitian, saya mengacu pada berbagai literatur yang membahas forgiveness dalam konteks layanan. Forgiveness ini dipahami sebagai proses pelepasan emosi negatif seperti marah dan kecewa yang muncul dari pelanggan setelah mengalami kegagalan layanan. Outcome yang diteliti mencakupi brand trust, kemudian negative word of mouth, dan reconciliation, dan juga repatriation intention. Nah, saya juga merujuk pada literatur yang mengenai studi mengenai strategi service recovery, seperti apology, compensation, dan juga voice yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang telah terbukti memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pelanggan setelah kegagalan terjadi. Sebagai teori dasar utama, saya menggunakan teori of trust and coping, di mana ini merupakan teori yang mengungkap bagaimana individu itu menanggapi situasi yang menimbulkan tekanan emosional ataupun ketegangan. Dalam konteks layanan, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelanggan mengevaluasi dan juga merespon service failure tadi, serta bagaimana strategi pemulihan dapat mempengaruhi proses psikologi tersebut. Nah, dengan menggabungkan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya menyusun model penelitian berdasarkan 2 model. Yang pertama dari Harrison Walker di tahun 2019, lalu di Kaur et al. Di tahun 2022. Dan model ini itu menggambarkan bagaimana service recovery strategy mempengaruhi valensi dari forgiveness, ada exoneration dan juga resentment, dan bagaimana kedua bentuk forgiveness ini bisa berdampak pada outcome perilaku pelanggan. Nah, berikut adalah 10 hipotesis penelitian saya. Berikut adalah metodologi overview-nya, ada desainnya kuantitatif, tekniknya survei online, lalu sampel dari Gen Z dan milenial yang sudah menghadiri konser musik selama 12 bulan terakhir. Metodenya saya menggunakan PLSM. Nah, pertama saya melakukan uji reliabilitas dan validitas konvergen untuk memastikan kualitas instrumen. Nah, hasil dari penelitian ini melalui kurang lebih responden yang saya dapatkan itu 61 responden. Hasilnya itu menunjukkan bahwa seluruh konstruk ini memiliki nilai CR di atas 0,70 dan juga average variance extracted atau AV ini di atas 0,50, yang berarti semua konstruknya ini telah reliable dan juga valid secara statistik.
Beberapa konstruk, seperti exoneration dan juga, brand trust di sini bahkan memiliki nilai CR di atas 0,90 menunjukkan konsistensi internal yang sangat kuat. Lalu untuk uji outer loading digunakan untuk melihat sejauh mana indikator ini mampu merepresentasikan konstruknya. Untuk mayoritas dari indikator ini di sini memiliki nilai loading di atas 0,70, namun ada beberapa indikator dengan nilai antara 0,4 sampai 0,7 yang tetap saya pertahankan karena nilai AV-nya tadi tetap valid dan juga kontribusinya penting secara konseptual gitu. Jadi dia mewakili dimensi penting dalam forgiveness dan juga reconciliation contohnya. Jadi masih tetap dipertahankan. Untuk uji Von Lecker ini kan kita gunakan untuk menguji validitas dari diskriminannya ya. Nah, hasil di sini menunjukkan bahwa akar kuadrat dari AV tadi dari setiap konstruk itu lebih besar dari korelasi antar konstruk lainnya, sehingga seluruh konstruk dinyatakan berbeda satu sama lain dan tidak tumpang tindih secara statistik. Untuk cross-loading, di sini mengonfirmasi validitas diskriminan dengan membandingkan nilai loading setiap indikator terhadap konstruk asal dan juga konstruk lainnya. Nah, untuk hasilnya di sini semua indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang mereka wakili sehingga tidak ada permasalahan dalam pemisahan konstruk. Lalu di sini juga ada uji monotrade rasio atau HTMT di mana kita gunakan sebagai pendekatan validitas diskriminan yang lebih sensitif. Uh, Lalu seluruh nilai HTMT di sini berada di bawah ambang batas 0,90, artinya tidak terjadi korelasi berlebihan antar konstruk. Ini memperkuat kesimpulan bahwa masing-masing dari konstruk ini bersifat unik dan dapat dianalisis secara terpisah. Berikutnya ada variance inflation factor. Di sini pengujian VIF dilakukan untuk memastikan tidak terjadi multikolinearitas antar konstruk eksogen. Nah, semua nilai VIF berada di kisaran 1000, 1,0 sampai pada 1,60686 jauh di bawah ambang batas toleransi yaitu 5,0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear berlebih antar konstruk dan estimasi jalur dalam model dapat diinterpretasikan dengan stabil. Berikutnya ada hasil path coefficients dan juga nilai t-statistik gitu ya. Jadi hasil pengujian jalur ini menunjukkan bahwa service recovery terhadap jalur dari service recovery ke exoneration ini signifikan dan juga positif. Lalu exoneration terhadap brand trust, reconciliation, dan juga repatriation ini semuanya juga signifikan. Lalu resentment kepada negative word of mouth ini juga signifikan. Sementara jalur lainnya seperti service recovery kepada resentment dan juga resentment terhadap trust atau reconciliation tidak signifikan. Artinya dari hasil analisis ini adalah hanya forgiveness yang tulus atau exoneration yang menghasilkan efek positif secara langsung. Untuk R-square, nilai R-square di sini tertinggi terdapat pada reconciliation dan juga repatriation ya di sini. Yang berarti konstruk-konstruk ini relatif lebih dapat dijelaskan oleh forgiveness, sedangkan resentment ini hanya memiliki R-square sebesar 0,058. Artinya emosi negatif ini sulit dijelaskan oleh strategi recovery service recovery strategi aja gitu. Jadi untuk efek size pengaruh terbesar terdapat pada exoneration terhadap reconciliation, kemudian resentment terhadap negative word of mouth, dan juga exoneration terhadap repatronage. Ini menunjukkan bahwa pentingnya membangun forgiveness tulus dibanding sekadar menghindari keluhan. Nah, untuk kesimpulan dari mini research yang saya lakukan di sini adalah dapat disimpulkan bahwa strategi recovery seperti apology, kemudian compensation, dan juga voice memang efektif untuk mendorong exoneration ataupun forgiveness yang tulus gitu ya, yang berdampak positif terhadap trust dan juga loyalitas pada brand atau dalam penelitian ini adalah promotor. Sebaliknya, resentment itu justru memicu negative word of mouth dan berdampak pada trust dan tidak berdampak pada trust ataupun niat membeli kembali gitu. Jadi, maka pada
fokus pemulihan itu tidak boleh hanya, teknis saja gitu ya, jadi tetapi juga harus dilandaskan oleh faktor emosional. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya.